Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanjeng Ajeng dirahmati Allah. Alhamdulillah. Kita masih dipertemukan kembali di channel Kanjeng Ngaji, yaitu channel yang akan mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat dan diabadikan di dalam kitab-kitab hadis yang sahih, yang mulia. Bagaimana kabar Kanjeng Ngaji hari ini? Semoga senantiasa Allah meridhoi untuk tetap diberikan nikmat sehat, dan Allah ridha untuk menggunakan sehat panjenengan dalam rangka fisabilillah, yaitu menuju ketakwaan dengan cara thalabil ilmi, atau dengan cara menuju kepada ketakwaan dengan mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad SAW. Salah satunya adalah dengan cara mengikuti konten channel Kanjeng Ngaji ini. Oke. Semoga Allah meridhai dan memudahkan kita semua, dan kita semoga termasuk hamba-hamba Allah yang nantinya diperkenankan untuk menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, yang dijanjikan hanya untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Semoga begitu insyaallah. Baiklah kanca ngaji rahmat Allah. Mari kita kaji pertanyaan dari kanca ngaji di Pucungan, Candrejo Borobudur. Yang pertanyaannya mari kita baca bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon diberikan pencerahannya terkait dengan apa yang saya lakukan, yaitu berkaitan dengan peringatan kematian saudara saya. Jadi masalahnya begini, kan kemarin itu di keluarga saya ada yang meninggal, pas hari pertama, kedua saya tidak hadir, tapi hari ketiga kan diundangi sama hari ketujuh dan hari seterusnya. Kemarin pas hari ketiga saya diundangi atau diaturi. Biasanya kalau di desa itu ada yang ngaturi, ada yang menyampaikan untuk hadir. Nah, karena sungkan saya itu hadir di situ. Nah, itu bagaimana hukumnya terhadap apa yang saya lakukan itu? Apakah memang tahlilan itu ada contohnya, kemudian dengan menghadiri itu saya hanya diam saja karena masih bingung apakah itu boleh apa tidak. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya saya bisa paham bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan perintah Allah dan contoh dari Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih Kanjeng Ngaji Pucungan Candrejo Borobudur yang telah menyampaikan pertanyaan pada kami channel YouTube Kanjeng Ngaji 234. Ya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kehadiran panjenengan untuk menghadiri acara tahlilan peringatan kematian ketiga atas undangan saudara panjenengan, dan yang memang yang meninggal adalah saudara panjenengan. Panjenengan merasa rikuh, pekewuh, dan tidak nyaman, ya tidak hadir. Ya, padahal ragu-ragu. Ragu-ragunya panjenengan itu adalah termasuk semoga menjadikan hidayah bagi panjenengan. Karena yang paling penting kita itu sadar kita melakukan sesuatu harus dievaluasi supaya apa yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi kanjeng ngaji Pucungan yang dirahmati Allah dan kanjeng ngaji yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya dasar kita beribadah dan beramal soleh hanya untuk mengharap ridha Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayatnya 162. Mari kita buka mushaf kita, surat Al-An'am surat ke-6 ayatnya 162. Sudah ketemu ya kanjeng rahmat Allah? Di HP bisa diklik, dibuka surat Al-An'am surat ke-6 ayatnya 162. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya kanjeng rahmati Allah, katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi kita sebagai umat muslim, sebagai orang Islam yang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya dan beramal soleh mencontoh Rasulullah Muhammad SAW, seyogianya ibadah kita, amal soleh kita hanya mengharap ridha Allah. Bahkan berkehidupan kita, proses kehidupan kita atau hidupku itulah proses kehidupan. Ya berdagangnya, sekolah kalau masih sekolah,
ya berumah tangganya, ya mencari kehidupannya, kemudian dalam bermasyarakat itu hanya mengharap ridho Allah, hanya untuk Allah. Bahkan mati kita pun hanya lillah, hanya mengharap ridho dari Allah, termasuk sholat dan ibadahku. Yang artinya seperti di dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 162 ini, katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi panjangan kemarin besok diperbaiki ibadahnya, jangan karena rikuh ya. Karena kalau ketika rikuh maka panjenengan tidak akan dapat apa-apa, dapatnya ya hati jenengan yang tidak nyaman oleh tetangga atau saudara karena merasa diundang di acara tahlilan atau peringatan kematian saudara yang ketiga tadi. Terus kita kaji lagi bagaimana kita beramal soleh itu. Beramal soleh itu sesungguhnya hanya mencontoh kepada contoh atau suri teladan dari Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita buka mushaf kita lagi di surat Al-Ahzab surat ke-33 ayatnya 21. Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayatnya 21. Nih, sudah ketemu panjang hadis rahmati Allah. Mari kita baca bersama-sama. Saya membaca dengan yang menyimak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhirat wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya konjang dirahmati Allah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, yang banyak mengingat Allah. Jadi kalau kita mau beramal soleh, dilihat dulu apakah Rasulullah telah mencontohkan apa. Ya, mari kita evaluasi. Yang namanya peringatan kematian atau tahlilan itu bisa kita cek di hadis, semua hadis yang sahih, hadis Muslim, Sahih Bukhari, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah dan lain-lain. Tidak ada satupun yang meriwayatkan ketika Rasulullah SAW ditinggal wafat istrinya, yaitu Ibunda Siti Khadijah. Beliau Rasulullah SAW mengadakan acara tahlilan, baik di malam pertama, kedua, ketiga, ketujuh, 40, 100 ribu. Dan beliau tidak melaksanakan itu. Demikian pula ketika Rasulullah SAW wafat, suri teladan kita wafat, tidak satupun sahabat-sahabat beliau yang melakukan tahlilan, baik di hari pertama meninggalnya wafatnya Rasulullah, hari kedua, hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-40, ke-100, 1000. Nah, kalau Rasulullah saja sebagai suri teladan kita, yang kita harapkan syafaatnya, yang kita selalu nanti syafaatnya, tidak melaksanakan acara tahlilan dan peringatan kematian, kok kita melaksanakan? Terus kepada siapa? Kita itu mencontoh. Katanya ahli sunnah wal jamaah. Nah, kalau memang ahli sunnah wal jamaah, ya memang cara beribadah kita semestinya mengikuti contoh-contoh dari sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad SAW. Dan cara beribadah kita adalah dengan cara ibadah yang berjamaah. Itu jadi kita cek tidak ada contoh dari Rasulullah. Kemudian sebenarnya bagaimana tahlilan itu bisa berada terutama di Jawa, bisa menjadi fenomena di semua kalangan ada, bahkan di mana-mana pun ada. Sejarahnya begini, panjang cinta rahmati Allah. Dulu ketika Islam masuk ke Jawa, itu adalah masa-masa jayaan dari umat Hindu. Agama Hindu begitu dominan di Jawa ketika para pembawa agama Islam yang dikenal saat itu dengan namanya wali atau sunan itu masuk ke Jawa. Dan paling terkenal adalah namanya Wali Songo atau Sunan 9 orang wali. Dan saat itu yang paling dominan bisa melaksanakan dakwah adalah namanya Sunan Kalijogo, karena dakwahnya unik. Para sunan yang lain tidak bisa berdakwah dengan metode syar'i sesuai dengan syariat Islam. Maka
Sunan Kalijaga berputar, berpikir bagaimana cara bisa berdakwah dengan baik diterima ketika orang-orang yang didakwai adalah beragama Hindu. Maka beliau Sunan Kalijaga mengikuti cara berritual masyarakat Jawa saat itu, yaitu dengan adanya selamatan, peringatan kematian, mengirim leluhur, mengirim arwah. Setiap kegiatan harus ada selamatannya, diikuti oleh beliau Sunan Kalijaga. Sampai suatu saat beliau sudah bisa berdialog dan berpengaruh terhadap masyarakat Jawa saat itu. Kemudian ritual-ritual itu masih tetap dijalankan, hanya doanya atau ritual yang dibacanya, mantra-mantra yang dibacanya itu diganti dengan dari kalimat-kalimat Al-Quran dan kalimat zikrullah. Kemudian saat itu memang Sunan Kalijaga ditegur oleh Sunan Muria yang redaksinya adalah, kalau cara berdakwahmu seperti itu, maka engkau wahai Sunan Kalijaga akan menyesatkan umat Islam karena mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Sebagaimana di dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 71, Sunan Muria menegur yang teks firman Allahnya, ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal kitabi lima talbisunal haqqo bil batili wa taktumunal haqqo wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, wahai Sunan Kalijaga, mengapa kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui? Dibacakan ayat ini oleh Sunan Muria, kemudian beliau Sunan Kalijaga menjawab dengan jawaban yang sangat bijaksana dan mulia pula. Memang saya telah mencampur adukan yang hak dan yang batil, tapi itulah cara berdakwah saya yang bisa saya lakukan sehingga masyarakat Jawa itu bisa menerima Islam masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Nanti suatu saat akan ada generasi yang akan meluruskan Islam yang tercampur aduk dengan tradisi dan tercampur aduk dengan kegiatan keagamaan Hindu ini kembali kepada tuntunan sesuai syariat Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi nanti generasi selanjutnya. Maka karena memang saat itu tidak bisa berdakwah selain dengan mengikuti cara salamatan dan cara peringatan kematian umat Hindu saat itu, maka para wali sepakat untuk memberikan toleransi atau keleluasaan kepada Sunan Kalijaga untuk tetap berdakwah dengan cara seperti itu. Sampai akhirnya peringatan kematian itu dikenal tahlilan seperti yang saat ini berjalan. Nah, demikian Konco Ngaji Pucungan yang dirahmati Allah, pertanyaan panjenengan. Kemudian solusinya bagaimana supaya panjenengan bisa tahu bahwa yang jenengan lakukan itu bid'ah atau tidak, apakah ada perintahnya apa tidak, atau ada contohnya dari Rasulullah apa tidak. Maka ngaji. Caranya ngaji aja. Ya, dengan ngaji, datangi kajian yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah dengan berdasarkan itu, kalau kajian itu yang dikaji adalah Al-Quran dan As-Sunnah, maka sesungguhnya insya Allah akan sesuai dengan syariat Islam atau yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian tadi kembali ke pertanyaan, bagaimana hukumnya saya mendatangi tahlilan itu, peringatan kematian yang ketiga, walaupun saya hanya diam saja. Oke. Mari kita buka mushaf kita di surat Al-An'am, surat ke-6 ayatnya 68. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayatnya 68. Ini sudah ketemu jadi panjang haji. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudhu fi hadisin ghairi wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Yang artinya, konco ngaji rahmat Allah dan konco ngaji pucungan yang semoga dimuliakan Allah, apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan yang lain.
Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang dolim. Jadi panjenengan sudah mendatangi orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat kami, ayat-ayat Al-Quran. Kok memperolok-olok? Iya, karena ayat-ayat itu tidak digunakan untuk mengirim leluhur, mengirim arwah. Karena sesungguhnya dzalikal kitabula raiba fihi hudalil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dibuka surat Al-Baqarah, surat kedua ayat kedua dan ketiga. Orang yang bertakwa itu orang itu masih hidup. Yang bertakwa itu masih hidup, orangnya masih hidup. Kalau sudah mati namanya jenazah, namanya mayit, sudah tidak bisa diberi petunjuk. Yang bisa diberi petunjuk adalah orang yang masih hidup, yang masih bernafas, supaya menjadi hamba Allah yang takwa. Jadi Al-Quran itu diperuntukkan bagi manusia yang masih hidup. Manusia itu masih hidup, tapi kalau sudah mati namanya jenazah, atau dalam bahasa lazim disebut mayit. Mayit dan jenazah sudah tidak bisa diberikan peringatan dan pelajaran agar menjadi takwa, karena sudah habis masa hidupnya dan sudah bisa tidak beramal soleh atau merubah akhlak. Jadi panjenengan seharusnya meninggalkan orang-orang yang mengolok-olok ayat kami. Dan kalaupun panjenengan kok lupa, oh ini boleh apa tidak sampai lupa, maka ketika ingat larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama mereka orang-orang yang zalim itu. Itulah konco ngaji kajiannya. Kemudian bagaimana cara melihat bahwa kajian itu sesuai Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Maka mari kita buka mushaf kita di surat Al-An'am, surat ke-6 ayatnya 90. Sampun ya. Oke, kita baca surat Al-An'am surat ke-6 ayatnya 90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadi. Kita ulangi bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadi. Qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Yang artinya konco ngaji rahmati Allah, mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah ya Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam. Jadi ciri-ciri dari kajian yang lurus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau sesuai dengan syariat Islam adalah yang menyampaikan tidak meminta imbalan atau tidak menerima amplop. Nah, cirinya seperti itu. Bahkan di dalam surat Yasin, surat yang sangat familiar, yang sering kali kita baca setiap malam Jumat. Nah, dulu sebelum ngaji kita membaca surat Yasin tiap malam Jumat, atau tiap malam-malam tertentu membaca surat Yasin, ada ayatnya. Mari kita buka mushaf kita, surat Yasin surat ke-36 ayatnya 21. Surat ke-36 surat Yasin ayatnya 21. Sampun ketemu konco ngaji rahmati Allah? Sudah, mari kita buka bersama-sama. Kita baca lagi, panjenengan yang menyimak, saya yang membaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Yang artinya konco ngaji yang dirahmati Allah dan konco ngaji pucungan yang semoga dimuliakan Allah, ikutilah orang yang tidak minta imbalan kepadamu, mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi kalau mengikuti kajian, dilihat yang memberikan materi atau penceramahnya atau ustadznya atau kiainya. Jika mereka tidak meminta imbalan atau tidak menerima amplop, maka itulah ciri-ciri kajian yang lurus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai yang disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan diperintahkan oleh Allah sebagai zat yang mau menerima amal soleh kita. Maka datangilah saja kajian-kajian yang mengkaji Al-Quran dan Sunnah dengan catatan dicek
Ketika yang menyampaikan materi atau kiainya atau ustadznya tidak menerima imbalan atau menerima amplop, maka insya Allah itu kajiannya syar'i, sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan perintah Allah dan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Karena sesungguhnya semua rasul, semua nabi ditanya oleh Allah, apakah engkau minta imbalan atas seruanmu kepada umatmu, kok sampai-sampai umatmu tidak mau mengikuti? Mereka menjawab jawabannya sama, saya tidak meminta imbalan apapun atas seruanku dari umatku, tetapi imbalanku hanya dari Allah, Tuhan seluruh alam. Oke. Semoga ada manfaatnya, dan terus panteng channel Konco Ngaji. Semoga bermanfaat, dan jangan malu-malu dan jangan sungkan untuk mengisi kolom komentar dengan pertanyaan panjenengan. Apapun pertanyaannya, insya Allah akan kita jawab dengan berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sekali lagi, datangi saja caranya. Ngaji, mendatangi kajian yang berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Ciri yang lain, sebelum saya lupa, kajiannya biasanya membaca mushaf. Al-Quran dibaca, disimak bareng-bareng. Yang memberi materi membaca Al-Quran, yang mengaji juga membaca Al-Quran sama. Kemudian kalau ada salah dikoreksi bersama-sama, dan biasanya mereka membawa catatan atau tulisan. Apa yang dikaji ditulis, dicatat supaya tidak lupa. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya. Jadi cirinya itu ya. Yang pertama, pemberi materi tidak menerima amplop atau imbalan. Yang kedua, yang dikaji Al-Qur'annya dibuka bersama-sama. Kalau yang menyampaikan salah dikoreksi, tidak marah. Yang ketiga, boleh bertanya. Apapun pertanyaannya, baik mengenai materi itu atau di luar materi, boleh bertanya. Nah, kalau itu tidak ada, diragukan kajiannya, karena menerima amplop kemudian tidak mau dikoreksi ketika bacaannya salah, dan yang ketiga tidak diperkenankannya tanya jawab atau bertanya. Bahkan ini penutup, sebagai penutup, kisah mulia dari Kanjeng Raden Ayu Kartini, Raden Ajeng Kartini, mohon maaf, itu beliau mengkoreksi kepada ustadznya atau kiainya, karena beliau Kanjeng Raden Ajeng Kartini ngaji pada salah seorang kiai ternama di Rembang. Ngajinya Al-Quran tapi tidak ada terjemahnya. Jadi beliau Raden Ajeng Kartini tidak paham apa yang dibaca, itu tidak paham. Beliau bertanya, wahai Pak Kiai, apa hukumnya ketika seseorang itu menyembunyikan ilmu? Nah, Pak Kiainya langsung mukanya merah. Nah, ini murid yang luar biasa. Kemudian dijawab, dia akan dilaknat oleh Allah dan para malaikat dan semua penghuni bumi dan langit beserta isinya.